Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini saya ingin membagikan sebuah renungan yang saya beri judul Rancangan Tuhan dalam Hidupku. Saya percaya apapun profesi kita, Tuhan mempunyai rancangan-rancangan untuk hidup kita. Saya membagi renungan ini dalam 3 bagian: rancangan yang indah, relasi yang intim, dan renungkan Injil. Yang pertama, rancangan yang indah. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 3 hal: asal, arah, dan aplikasi. Yang pertama, asal. Siapa sumber daripada rancangan-rancangan yang ada untuk hidup kita? Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rekan-rekan sekalian, di perjanjian lama, bila mana kata Allah ditulis, itu menunjukkan dia sebagai pencipta. Bila mana kata Tuhan ditulis, itu menunjukkan dia sebagai penebus. Berarti Tuhan yang adalah pencipta dan penebus kita, dialah sumber semua rancangan-rancangan untuk hidup kita. Yang kedua, arah. Apa arah atau tujuan daripada rancangan-rancangan ini? Bagian selanjutnya dari ayat kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang ketiga, aplikasi. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Berarti Tuhan mempunyai lebih dari satu rancangan atau rencana untuk hidup kita. Saya percaya kalau Tuhan hanya mempunyai satu rancangan, kita semua pasti akan gagal. Tetapi Tuhan mempunyai rancangan-rancangan. Ini juga berarti kalau kita pernah sukses, jangan terlalu cepat puas, jangan terlalu cepat senang. Karena Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang lain. Demikian juga, bila kita pernah gagal, maka jangan terlalu cepat putus asa, atau jangan terlalu cepat stres atau susah, karena Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang lain. Pertanyaan, bagaimana kita mengetahui rancangan yang indah dari Tuhan kepada kita? Yang nomor 2, relasi yang intim. Hubungan yang intim atau relasi yang intim ditandai dengan komunikasi yang baik, berbicara dengan baik, dan mendengar dengan baik. Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan 14a mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. 2 hal, perilaku dan produk. Perilaku artinya bagaimana sikap kita agar doa-doa kita didengar Tuhan. Ayat 13 mengatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dan yang kedua, produk, buah daripada doa-doa yang kita naikkan dengan segenap hati ada 2 hal. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kemudian yang kedua, ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang nomor 3, renungkan Injil. Kalau tadi saya katakan komunikasi yang baik, kita berbicara dengan baik dengan Tuhan melalui doa-doa kita, maka Tuhan akan berbicara kepada kita saat kita merenungkan, membaca, atau mempelajari firman-Nya. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 3 hal, sukses, sikap, dan sumber. Sukses, ayat 1, Yosua 1 ayat 8 bagian terakhir katakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua, bagaimana sikap kita agar perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung? Dikatakan juga, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Untuk berhasil, kita harus bertindak hati-hati. Dan pedoman untuk tindakan kita yang hati-hati adalah bagian yang ketiga, sumber.
yaitu kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan suaranya. Dikatakan Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu. Jadi untuk hidup yang berhasil, kita perlu bertindak hati-hati, dan pedoman dari bertindak hati-hati adalah kita merenungkan firman Tuhan. Penutup, juru daripada renungan ini adalah rancangan Tuhan dalam hidupku. Kita sudah pelajari bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah, dan untuk mengetahui rancangan yang indah itu kita harus berelasi dengan intim, dan untuk mendengarkan suaranya maka kita perlu merenungkan firman Tuhan, kita renungkan Injil. Tuhan Yesus kiranya menguatkan iman kita melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati pemberitaan dan penerapan dari firman-Nya. Haleluya. Amin.